Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Darmawan, NIM 119070739 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 kelas B2. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum rangkaian elektrik. Pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan tentang materi rangkaian penguat kelas A. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari rangkaian penguat kelas A. Rangkaian penguat kelas A ini merupakan kelas penguat yang desainnya paling sederhana dan paling banyak digunakan. Seperti namanya, yaitu kelas A, yang artinya adalah kelas terbaik. Penguat kelas A ini memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya. Penguat ini juga menghasilkan tegangan dan arus di antara sinyal input dan sinyal output, sehingga sering disebut penguat daya kelas A. Selanjutnya, karakteristik dari rangkaian penguat kelas A ini yaitu rangkaian ini memiliki efisiensi maksimum sebesar 25% sampai 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa penguat kelas A ini tidak terlalu efisien. Efisiensi yang rendah dari penguat kelas A ini dikarenakan unsur penguatnya diberi perategangan yang menyebabkan rangkaian penguat ini selalu menghantar meskipun tidak ada masukan. Penguat kelas A ini digunakan untuk daya yang sedang atau kecil sebesar kurang dari 10 watt. Penguat ini juga memiliki tingkat fidelitas yang tinggi, dan jika sinyal tidak bekerja pada daerah aktif atau daerah linier, maka sinyal input dan outputnya berbeda sebesar 180 derajat. Di sini saya sudah membuat rangkaian penguat kelas A-nya. Komponen yang dipakai ada 4 buah resistor. Yang pertama ada resistor R1 serta resistor R2. Jadi prinsip kerjanya, ketika tegangan masuk, maka resistor R1 dan R2 berfungsi sebagai pembanding tegangan. Mereka akan merubah kondisi dari transistor menjadi kondisi saturasi. Kemudian ada resistor RC dan resistor RE yang fungsinya untuk menghambat. Resistor RC akan menghambat tegangan yang masuk pada kaki kolektor, sedangkan resistor RE akan menghambat tegangan yang masuk ke kaki emitor transistor. Kemudian ada kapasitor C1 dan kapasitor C2. Kapasitor C1 ini fungsinya untuk memblokir muatan DC yang masuk dan melewatkan sinyal AC agar masuk ke sinyal generator. Dan untuk kapasitor C2 fungsinya tidak jauh berbeda seperti kapasitor C1. Sama-sama C1 di sini fungsinya untuk mengatur sinyal keluaran, bisa membesarkan atau mengecilkan sinyal keluaran. Oke, kita akan langsung coba jalankan simulasinya. Sini bisa kita lihat output yang keluar cukup besar ya. Kita akan coba untuk membesar kecilkan nilai dari RV1 nya. Sinyal keluarannya bisa menjadi besar dan bisa menjadi kecil, diatur dari RL atau RV1. Sekarang kita akan coba menjalankan programnya tanpa menggunakan CE. Jika dibandingkan dari saat memakai CE, sinyal keluarannya menjadi lebih kecil karena tidak memakai komponen CE ini. Sekarang kita akan coba tidak memakai kedua. Kita akan pakai yang CE dan tidak memakai RV1. Sinyal yang dihasilkan besar, namun kekurangannya jika tidak memakai komponen RV ini, sinyal keluarnya tidak bisa dibesarkan atau dikecilkan. Kita akan coba tanpa menggunakan kedua dari komponen ini. Bisa dilihat sinyal keluarannya tidak terlalu besar dan juga sinyal keluarannya tidak bisa diatur besar atau kecilnya. Mungkin segitu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.